Saudara-saudari terkasih, umat beriman, selamat berjumpa dalam renungan harian Komisi Kerasulan Kitab Suci Keuskupan Agung Medan. Hari Senin 3 Februari 2025. Adapun bacaan renungan kita diambil dari Injil Markus bab 5 ayat 1 sampai 20. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu tinggal di pekuburan itu dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dipatahkannya. Tidak seorang pun yang kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah aku mohon jangan siksa aku." Sebab sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir mereka keluar dari daerah itu. Di lereng bukit itu sekawanan besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu memohon kepadanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasuki babi-babi itu." Yesus mengabulkan permohonan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 200.000 jumlahnya itu terjun dari tebing yang curam ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Penjaga-penjaga babi itu lari dan menceritakan hal itu di kota dan di desa-desa sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu, mereka pun merasa takut. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mulai mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu memohon supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah dilakukan Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala sesuatu yang telah dilakukan Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu tanda datangnya kerajaan Allah seperti diwartakan Yesus pada awal pemakluman perutusannya di sinagoga di Nazaret, tempat kelahirannya, ia adalah penyembuhan bagi orang-orang yang kerasukan setan. Hal itu digenapi oleh Yesus lewat penyembuhan seorang yang kerasukan setan, orang yang sangat menakutkan. Orang yang kerasukan setan itu sudah lama tinggal di pekuburan,
Tidak ada orang yang berani mendekatinya karena begitu kuatnya dia. Kehidupannya sangat memprihatinkan, tanpa teman dan hanya berkeliaran siang dan malam di kuburan sambil memukuli dirinya sendiri. Keadaan ini disebabkan karena begitu banyak roh jahat yang merasuki dirinya. Walaupun roh-roh jahat itu berusaha menguasainya, namun dia percaya Yesus mampu menyembuhkannya. Dia datang kepada Yesus mohon kesembuhan. Imannya membuka pintu belas kasihan Yesus. Saudara-saudari terkasih, walaupun dia dikuasai oleh legion, sepasukan roh jahat, namun di depan Yesus semua bertekuk lutut dan mohon belas kasihan supaya tidak dibinasakan. Akhirnya Yesus menyuruh roh-roh jahat memasuki babi-babi yang ada di sekitar itu dan terjun ke danau. Kesembuhan itu mendorong orang yang disembuhkan Yesus untuk diperkenankan mengikuti dia. Tetapi Yesus menyuruh dia kembali kepada keluarganya dan memberitakan kebaikan dan kuasa Yesus yang telah menyembuhkannya. Saudara-saudari terkasih, dari bacaan Injil hari ini kita dapat mengambil beberapa pesan bagi hidup kita. Pertama, bahwa Yesus mempunyai kuasa dan berkuasa atas segala kekuatan apapun di dunia, termasuk kekuatan setan yang kerap mengganggu dan menawan manusia. Seberapa banyak dan besar pun kekuatan setan akan tetap takluk pada kuasa dan kehendak Yesus. Kedua, kesembuhan, pengusiran setan tidak otomatis serta-merta terjadi dalam diri kita. Kesembuhan itu tetap harus disertai keinginan untuk sembuh, dan untuk itu perlu datang kepada Yesus. Iman kepada Yesus mutlak kita perlukan, kita miliki kalau kita mau diselamatkan. Ketiga, orang yang telah mengalami kesembuhan dipanggil untuk bersaksi dengan berbagai cara. Kesaksian itu baiknya pertama-tama kepada orang yang terdekat dengan kita, seperti keluarga dan teman-teman kita. Keempat, gereja adalah tanda kehadiran Yesus di dunia untuk melanjutkan kabar keselamatan melalui segala kekayaan rohani yang dimilikinya. Datang kepada Yesus berarti kita siap sebagai orang-orang yang disembuhkan untuk menjadi pewarta, pelayan, pengudus. Gereja memberi bukan hanya kesembuhan secara jasmani, tetapi kesembuhan secara rohani dan jasmani. Hal ini tampak dalam pelayanan dalam gereja kita berupa sakramen-sakramen, sakramen tali, pewartaan sabda Allah, pendidikan, kesehatan, dan karya sosial. Demikian cara gereja mengusir setan-setan dan roh jahat yang terus membelenggu hidup manusia. Seperti pengalaman orang yang dirasuki oleh setan tadi. Hidup kita seperti di pekuburan tanpa teman dan terus menyakiti diri sendiri. Maka sepanjang masa gereja terus menghadirkan Kristus di dunia. Tahun 2025 adalah tahun jubileum. Paus Fransiskus sebagai pengganti Kristus di dunia melalui bulla Spes non confundit, pengharapan tidak mengecewakan, telah menetapkan tahun 2025 sebagai tahun suci atau tahun jubileum, suatu tahun rahmat bagi seluruh umat Katolik. Selama 1 tahun ini, gereja membawa rahmat sukacita bagi umatnya. Dengan mengisi tahun jubileum sebagai tahun pengharapan yang tidak mengecewakan, iman umat diperkuat. Semakin kuat iman umat dalam menghadapi kuatnya tantangan, rintangan, penderitaan dalam kehidupan peziarahan di dunia sehari-hari. Perayaan Jubileum 2025 juga memberi kesempatan bagi umat untuk mendalami ajaran gereja dan meningkatkan hubungan
dengan Tuhan melalui berbagai aktivitas rohani. Yang kedua, tahun jubileum ini membawa rahmat rekonsiliasi dan pengampunan, yakni umat dianjurkan untuk menerima sakramen pengakuan dosa dan memperoleh indulgensi yang merupakan simbol pengampunan Tuhan dan pemurnian diri. Selanjutnya, kita diharapkan semakin meningkat, bertumbuh dalam solidaritas dan kasih sayang lewat kegiatan-kegiatan sosial dan amal, lewat perbuatan-perbuatan kasih kepada sesama yang membutuhkan, yang sakit, lemah, menderita, difabel, tersingkir, dan terpenjara. Dengan tahun jubileum ini kita meringankan beban yang mereka miliki. Lalu pada tahun ini juga kita diarahkan untuk melakukan peziarahan jasmani, tetapi juga di dalamnya terutamalah peziarahan rohani dengan pergi ke tempat-tempat suci, di mana kita akhirnya merefleksikan siapa diri kita, berdoa, dan akhirnya masuk kepada pertobatan sejati. Dan dengan ini, saudara-saudari terkasih, tampaklah dalam umat beriman kehadiran Kristus yang dulu pernah hadir ke dunia ini secara fisik, kini pun tetap berkarya di tengah-tengah kita. Demikianlah setiap hari dan sepanjang zaman, Kristus hadir melalui gerejanya, menyelamatkan manusia dari segala kekuatan setan dan roh-roh jahat. Kita semua dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing dipanggil ikut serta berpartisipasi dalam mewujudkan misi Yesus di dunia. Semoga amin.